wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dengan nomor induk mahasiswa 0487839969. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka yang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan simulasi praktik peradilan pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik peradilan pidana. Semoga simulasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses persidangan di Indonesia, yang khususnya dalam perkara pidana pembunuhan berencana. Selamat menyaksikan. Hadir lengkap Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Ayam. Dakwaan ini telah kami susun berdasarkan hasil penyidikan, keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, serta pengakuan terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di kamar kos korban bernama Bebek. Terdakwa Ayam datang dengan membawa pisau lipat yang sebelumnya disimpan di jok sepeda motor miliknya. Bahwa terdakwa bermaksud menemui korban untuk berbicara mengenai perasaan cemburu, rasa iri, serta tekanan ekonomi yang sedang ia alami. Bahwa berdasarkan pemeriksaan CCTV, terdakwa memasuki kos korban sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Keduanya terlihat berbicara serius selama kurang lebih 15 menit. Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari sakunya setelah berpura-pura hendak pulang, lalu memutar badan kembali ke arah korban dan melakukan penusukan secara cepat, berulang, dan diarahkan ke bagian vital korban, yaitu leher sebanyak 2 kali dan dada sebanyak 5 kali. Bahwa akibat penusukan tersebut, korban mengalami pendarahan hebat dan meninggal dunia dalam waktu singkat. Setelah korban tidak bernyawa, terdakwa mengambil 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel. Terdakwa kemudian membungkus tubuh korban menggunakan plastik besar, spray kasur, serta menaburi pengawet dan wewangian guna memperlambat bau pembusukan. Bahwa jenazah korban ditemukan 2 minggu kemudian. Dengan demikian, perbuatan terdakwa diancam dan didakwakan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP pembunuhan. Demikian dakwaan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami mengajukan eksepsi keberatan atas dakwaan primer pasal 340 KUHP bahwa unsur rencana lebih dahulu tidak terpenuhi karena pisau lipat bukan dipersiapkan untuk membunuh. Tidak ada bukti bahwa terdakwa menentukan waktu, tempat, atau melakukan perencanaan matang. Bahwa peristiwa terjadi secara spontan sebagai akibat tekanan emosional, faktor psikologis, dan kecemburuan sosial. Bahwa tindakan terdakwa setelah kejadian bukan bukti perencanaan, tetapi ketakutan dan kepanikan. Oleh karena itu, dakwaan primer cacat dan harus dikesampingkan. Demikian eksepsi kami. Yang Mulia, izinkan kami menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Pertama, penasihat hukum mengatakan bahwa pisau tidak dipersiapkan untuk membunuh. Namun, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menyimpan pisau tersebut di motor, mengambilnya sebelum masuk kamar, dan memasukkannya ke sakunya. Ini tindakan aktif yang menunjukkan persiapan. Yang Mulia, tindakan berpura-pura hendak pulang itu bukan tindakan spontan. Itu adalah taktik psikologis. Pelaku kekerasan seringkali melakukan hal demikian untuk korban lengah. Penasihat hukum menganggap pembunuhan terjadi spontan, namun fakta menunjukkan 1. Ada waktu terdakwa mengambil pisau. Kedua, ada waktu terdakwa memasukkan pisau ke saku. Ketiga, ada waktu terdakwa berdialog dengan korban. Keempat, ada waktu terdakwa berpura-pura akan pergi. Kelima, ada waktu terdakwa kembali dan melakukan penusukan terarah. Itu semua adalah rangkaian tindakan yang menunjukkan adanya deliberate thinking process. Proses berpikir sebelum melakukan kejahatan. Dengan demikian, unsur perencanaan terpenuhi. Eksepsi tidak berdasar dan harus ditolak. Demikian Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim, setelah melalui serangkaian pemeriksaan panjang, keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, dan pemeriksaan terdakwa, dapat kami simpulkan bahwa fakta-fakta berikut tidak terbantahkan.
Yang pertama, terdakwa membawa pisau secara sadar. Kedua, terdakwa berpura-pura pergi untuk membuat korban lengah. Ketiga, terdakwa melakukan penusukan berulang ke bagian vital. Keempat, terdakwa mengambil barang milik korban setelah korban meninggal. Kelima, terdakwa membungkus jasad untuk menghilangkan jejak. Semua ini menunjukkan pola tindakan yang struktur. Perencanaan tidak harus berlangsung berhari-hari. Dalam jurisprudensi Mahkamah Agung, perencanaan dapat terjadi dalam waktu singkat, selama ada kesempatan bagi pelaku untuk berpikir tenang. Terdakwa masih sangat muda, tetapi bukan pembenaran. Justru perbuatan ini menunjukkan bahwa terdakwa mampu memikirkan cara membunuh yang efektif dan dapat menghilangkan jejak. Perbuatan terdakwa bukan hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga merusak kepercayaan, mematahkan keluarga korban, dan meninggalkan luka psikologis bagi masyarakat. Oleh karena itu, tuntutan kami bukan semata-mata hukuman, tetapi perlindungan masyarakat. Maka kami menuntut pidana penjara seumur hidup. Yang mulia, kami mohon majelis mempertimbangkan sisi kemanusiaan, bahwa terdakwa masih sangat muda, 23 tahun, mengalami tekanan ekonomi, merasa minder dan emosinya tidak stabil, bahwa peristiwa ini terjadi spontan, bukan hasil perencanaan. Kami mohon menghapus dakwaan pasal 340, menggunakan pasal 338, memberikan hukuman seringan-ringannya maksimal 10 tahun penjara. Demikianlah simulasi persidangan pidana untuk perkara pembunuhan berencana pasal 340 KUHP atas nama terdakwa Ayam. Saya, Siti Masitoh, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyajian naskah dan penampilan simulasi ini. Semoga video ini bermanfaat sebagai bahan pembelajaran praktik peradilan pidana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.